Jirolu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Saya Salam. membaca troubleshooting dengan manifold Gauss. Yang pertama, kondisi normal. Bila siklus pendingin bekerja normal, pembacaan pada sisi tekanan rendah sekitar 1,5 sampai 2,0 kg per cm persegi, 21 sampai 28 PSI, 147 sampai 196 kPa dan KPA dan pada sisi tekanan tinggi sekitar 14,5 sampai 15 kg per cm persegi, 206 sampai 213 PSI, 1422 sampai 1471 kPa. Ketika temperatur udara di saluran hisap kira-kira 30 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius, 86 sampai 95 derajat Fahrenheit. Putaran mesin 1500 atau 2000 rpm pendingin maksimum dan blower bekerja pada putaran maksimum. Penunjukan gauge berikut diambil dalam kondisi yang sama. Temperatur hisap 30 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius, 86 derajat Celcius sampai 95 derajat Fahrenheit. Putaran mesin 1500 atau 2000 rpm pendingin maksimum. Putaran blower maksimum. Pembacaan gauge berbeda tergantung dan kondisi sekelilingnya. 2 refrigen kurang, kondisi membutuhkan pendingin lebih banyak. Gejala pada siklus pendingin: kedua sisi tekanan tinggi dan tekanan rendah bertekanan rendah. Sisi tekanan rendah 0,8 kg per cm persegi dalam kurung 11 PSI, 78 kPa. Sisi tekanan tinggi 8 sampai 9 kg per cm persegi dalam kurung 114 sampai 128 PSI, 785 sampai 882 kPa. Gelembung terlihat pada kaca pengintai udara dari air kondensioner sedikit dingin. Penyebab gas bocor dari beberapa tempat di siklus pendingin: diagnosa refrigen kurang, refrigen bocor. Perbaikan: periksa kebocoran dengan detektor dan perbaiki tambahan refrigen hingga jumlahnya tepat. 3. Kelebihan refrigen atau pendingin kondenser tidak cukup. Kondisi air kondensioner gagal menjadi dingin sekali. Gejala yang terlihat pada siklus pendingin: tekanan di sisi tekanan tinggi dan rendah terlalu tinggi. Sisi tekanan rendah 2,5 kg per cm persegi dalam kurung 36 PSI, 245 kPa. Sisi tekanan tinggi 20 kg per cm persegi dalam kurung 284 PSI, 1961 kPa. Penyebab: karena kelebihan refrigen dalam sistem kemampuannya menurun. Pendingin kondenser tidak baik. Kopling fluida slip. Diagnosa: refrigen terlalu banyak, pendingin kondenser kurang. Sirip kondenser tersumbat atau tali kipas kendor. Kopling fluida kipas radiator slip. Minyak silikon habis atau keluar. Pemecahan: A. Bersihkan kondenser. B. Stal tali kipas. C. Perbaiki fluid kopling, tambahkan oli silikon ke dalam isi yang sempurna. D. Bila ABC kondisinya normal, periksalah jumlah refrigen. 4. Udara masuk ke dalam siklus. Kondisi: air kondenser tidak cukup dingin. Gejala yang terlihat pada siklus pendingin: tekanan di sisi tekanan tinggi dan rendah adalah besar. Sisi tekanan rendah 2,5 kg per cm persegi dalam kurung 36 PSI, 245 kPa. Sisi tekanan tinggi 23 kg per cm persegi dalam kurung 327 PSI, 2256 kPa. Pipa sisi tekanan rendah dalam kurung LO tidak dingin saat disentuh. Penyebab udara memasuki siklus pendingin: diagnosa udara di dalam siklus pendingin. Pemompaan vakum tidak cukup. Pemecahan: A. Ganti
Chaiver. B. Periksa kotoran oli kompresor dan banyaknya oil. Keluarkan evakuasi dan isi refrigeran kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.